Salam, selamat pagi semua. Salam sejahtera. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Biarlah pertemuan kita hari demi hari membawa berkat bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan di Matius 4 ayat 1 hingga pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacakan percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Apa ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus dicobai iblis. Bagaimana iblis mencobai Tuhan kita sendiri. Coba bayangkan. Berani-beraninya iblis mencobai Tuhan kita sendiri. Saudara. Dan ini seperti cerita drama ya. Seperti cerita drama. Bagaimana Tuhan bisa iblis bisa mengganggu kita punya posisi sebagai orang yang beriman. Jadi kalau Tuhan aja bisa diganggu iblis, apalagi kita pengikutnya. Seperti itu saudara. Jadi cerita ini Tuhan Yesus ini sudah puasa 40 hari 40 malam. Lalu dia juga lapar. Bagi manusia dia lapar. Cuma yang saya garis bawahi di sini adalah puasa 40 hari 40 malam. Kalau manusia biasa pasti mati. Apakah kita bisa puasa 40 hari 40 malam? Asal kita dengan iman, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kita juga bisa. Asal kita lakukan dengan iman. Dan niat kita puasa seperti Tuhan ini juga niat untuk melayani. Bukan untuk pamer-pameran. Ya, bukan untuk gaya-gayaan. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan menjadi kesaksian yang menjadi kuat-kuatan. Jadi dengan adanya kita lewati masa 40 hari malam itu, kalau kita itu malah menjadi suatu pameran. Coba aku bisa. Dan kita sadari atau tidak sadari ketika kita diberkati Tuhan, bukan Tuhannya yang muncul, tapi kita yang muncul. Nama kita yang besar, berkat tugas kita semua. Tuhannya enggak tenggelam. Kita membawa nama Tuhan, tapi kita
nggak ada di situ. Berkat-berkat itu banyak ke kita semua, jujur. Hamba-hamba Tuhan, siapapun juga, ketika dia menjadi terkenal, bukan Tuhan lagi sudah. Makin banyak pelayanan, jadi nggak salah. Cuma makanya kalau Tuhan kasih kuasa seperti kepada manusia seperti Tuhan bisa 40 hari malam puasa kemudian nggak mati, itu mesti sombong kita rohaninya. Makanya Tuhan nggak kasih kesempatan hal itu. Cukup 3 hari 2 hari sudah lemes sudah. Oke. Lalu yang ketiga, datanglah si pencoba iblis. Dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Ketika Tuhan Yesus lapar, iblis menguji Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batunya menjadi roti. Woy, kurang ajar ya. Dia tahu dia tuh Yesus itu anak Allah. Dia bisa berkata seperti itu. Seakan-akan Tuhan Yesus manusia. Tapi dia Tuhan. Iblis berbuat seperti itu. Apa jawabannya? Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis datang bukan langsung diusir, tapi dijawab. Ketika Iblis berkata, suruh bikin roti dari batu-batu, Yesus jawabnya gampang. Manusia itu bukan dari roti, tapi dari firman Allah. Dari intinya, saudara. Kita manusia, kalau nggak ada firman Allah, mati kita. Karena kita mengadakan roti untuk hidup. Padahal ada 2 unsur Tuhan bilang di sini. Manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita Kristen, kita isi kedagingan kita, tapi nggak ada firman yang masuk dalam roh kita, mati kita. Jadi manusia itu menjadi hidup terdiri atas 2, roti dan firman yang keluar dari mulut Allah. Dia bisa hidup. Nah, Tuhan Yesus bisa tetap hidup karena dia adalah firman. Dia adalah firman yang hidup. Makanya dia bisa puasa dari malam walaupun nggak makan karena dia adalah firman. Jadi saudara, bedanya kita dengan manusia, kita bukan firman. Kita mati-mati. Nggak usah dilawan dah. Nggak usah dicoba-coba. Kok lebih tahu kalau manusia itu cuma 3 hari udah lemas, jangan ikut-ikutan 40 hari, pasti mati. Ya. Kemudian iblis membawa kota suci dan menempatkan di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Seperti ditulis, malaikat-malaikatnya dan mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya engkau kakimu jangan terantuk batu. Ini kurang ajar juga ya. Bagaimana iblis menguji Tuhan, mengetes Tuhan untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Saudara-saudara, kita ini kadang tahu ya musibah atau bencana atau kejadian-kejadian yang akan datang. Sudah diberitahu, tapi kita kadang ngeyel dengan iman. Saya mau jadi presiden dengan iman. Kemudian saya mau jadi menteri dengan iman. Boleh-boleh saja, saudara. Tentang dunia boleh-boleh saja kita minta, tapi jangan kita memaksa Tuhan ya. Karena Tuhan itu sayang dengan kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersentuh batu. Ini berlaku buat kita juga. Berlaku buat kita juga, saudara.
Kalau kita misalnya mengikuti iblis ini, pasti dibantu oleh malaikat-malaikat Tuhan. Pasti. Tapi apa yang saya jawab Tuhan di situ? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini intinya, saudara. Kita tahu penyakit darah tinggi nggak boleh makan daging-daging, garam-garam. Tapi ada loh orang berkata, dengan iman saya makan daging. Dengan iman saya makan daging. Coba itu. Penyakit gula juga begitu. Jangan makan manis-manis. Hati-hati kalau makan diatur. Dengan iman. Orang kalau memperingati kita supaya jangan makan A, B, C. Itu kan Tuhan yang perintahkan. Saudara kira itu manusia. Tuhan memerintahkan kita untuk mengurangi porsi makan. Itu berarti dari Tuhan, saudara. Kalau enggak, saudara akan sakit. Atau yang lebih fatal lagi, saudara akan meninggal. Jadi apa yang kita kejar lagi, saudara? Apakah peraturan manusia itu bukan dari Tuhan? Contoh lagi, masalah kedisiplinan kerja. Kita kerja jam 8 masuk. Tapi kadang kita terlambat. Dan banyak hal lagi yang perlu kita kadang mencoba itu. Udah tahu jam 8 masuk, jam 7, jam 8 kurang seperempat baru kita berangkat kerja. Paling biasanya 30 menit dibikin ngebut. Nah itu mencoba Tuhan juga, saudara. Tapi orang mikir tetap loh Tuhan melindungi. Tetap Tuhan lindungi. Walaupun mungkin kita prak-prak gitu, tetap Tuhan jaga. Tapi kita mencoba Tuhan. Jangan saudara anggap peristiwa-peristiwa yang gampang itu Tuhan gak ada semua saudara dalam kehidupan kita. Tapi jangan mencoba Tuhan. Walaupun Tuhan akan juga menolong. Tapi perbuatan saudara itu menyakiti hati Tuhan. Oke, yang berikutnya. Iblis membawa pula ke atas gunung tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini. Banyak anak-anak Tuhan menyembah iblis. Kalau udah kekayaan menyembah iblis, menjual segala macam kehormatan Tuhannya kepada iblis. Berkat itu dari Tuhan sebenarnya berkat kesembuhan, keselamatan. Kalau ada benda terlalu banyak, saudara, kita akan melihat berkat Tuhan sesungguhnya. Beda tipis berkat Tuhan dan berkat iblis, saudara. Menyembah Tuhan dan menyembah iblis beda tipis. Segala macam kehidupan yang kita membuat kita dekat sama Tuhan. Ingat saudara, kehidupan yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu membuat kita jauh dari dunia. Kalau kita ingin menjauhi dunia, itu kita diberkati Tuhan. Dunia dan Tuhan bertolak belakang. Jangan dicampur adukan, saudara. Tuhan lu kasih berkat, itu semakin sibuk ke dia. Bukan kasih berkat, sama menjauhi dia. Tuhan kalau saya kasih berkat, ciri-cirinya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan hebatnya pelayan, mendekat kepada Tuhan itu berarti dia harus memberitakan kabar Injil. Tapi ketika orang diberkati dengan alasannya dari Tuhan, perusahaan tambah besar, masukan tambah gede, berkat dari Tuhan, apakah itu berkat dari Tuhan yang sifatnya menjauh diri dari Tuhan, berkat dari Tuhan? Saudara bisa pertimbangkan baik-baik firman Tuhan itu. Lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika iblis berkata seperti itu. Terus menyembah kepada iblis, apa jawaban Tuhan? Semua itu maaf,
angka 10, maka berkata Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan baik-baik, saudara. Kita menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada sajalah engkau berbakti. Di manakah hati kita diberkati itu? Apa kita berbakti kepada siapa? Berbakti kepada gereja? Saudara yang kukasihi, fokuslah kepada Tuhan. Semua apa yang dilakukan iblis itu hampir tipis-tipis kita bisa bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Cara membedakan gampang, saudara. Ketika berkat itu membuat kita sibuk, tidak ada waktu untuk istri, tidak ada waktu untuk anak-anak, tidak ada persekutuan di rumah, tidak ada korelasi keluarga yang baik, sibuk diri sendiri, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, saudara, ciri-cirinya hubungan suami istri bagus, komunikasi dengan anak baik, yang terakhir yang paling penting, ada persekutuan tiap malam, membaca firman. Kalau itu terjadi, berarti saudara diberkati Tuhan. Biasanya kalau kita ada banyak waktu untuk keluarga, berarti kita nggak sibuk usaha kita. Oh Pak, saya serahkan kepada karyawan. Tetap hatimu berada di mana? Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tidak akan tenang doanya, dan tidak akan awet persekutuannya. Semua serba sibuk sendiri. Kita bisa introspeksi, saudara. Dari 3 peristiwa ini, mengubah batu menjadi roti, turun dari bumbungan, mencobai Tuhan. Yang ketiga adalah menyembah iblis. 3 peristiwa ini sering kita dialami semua anak Tuhan. Kalau orang di luar anak Tuhan lebih banyak lagi ya. Kita anak Tuhan. 1. Orang hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Yang ketiga, sembahlah Tuhan. Kalau kita lolos dari 3 ini, berarti kita disebut anak Allah. Saudara, renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Karena apa yang dialami Tuhan Yesus sama mengalaminya. Dan itu berulang-ulang peristiwa ini. Kalau nggak ke satu, kedua, ketiga, kedua ke satu lagi, terus seperti itu. Jadi kita harus peka ya, membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang firman iblis. Tipis, karena iblis juga bisa memutar balikkan firman di telinga kita. Kalau kita baik-baik mendengar suara firman itu, apakah dari iblis, apakah dari Roh Kudus, kalau kita baik hubungan dengan Tuhan, pasti Roh Kudus juga. Jangan saudara pikir iblis tidak mengetahui Alkitab. Dia lebih hafal, karena dia lebih tua, roh yang tua daripada kita. Kita baru lahir, dia sudah puluhan abad, ratusan. Yang penting saudara, kita nggak usah terlalu takut. Sudah perhatikan tokoh-tokoh Alkitab di sini seperti Yesus, Yusuf dan Maria. Sederhana hidupnya. Apalagi Yohanes Pembaptis di hutan sana, makan bilang membantu hutan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri hidupnya nggak terlalu kaya-kaya juga. Karena semakin kita sibuk, semakin kita kaya, semakin banyak jabatan, semakin banyak gelar kita punyai, jauh kita dari Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan sedikit. Kita dengan Tuhan itu tentang sebenarnya. Waktu Tuhan sedikit,
masih sibuk di gereja, full pelayanan, tapi waktu Tuhannya nggak ada. Itu satu fenomena yang harus saudara pelajari. Jadi orang Kristen harus Kristen yang luar biasa. Bukan orang Kristen yang bisa disetir oleh iblis, dicoba iblis. Kadang tanpa kita sadari kita menyembah iblis. Bagaimana caranya? Kok bisa menyembah iblis? Ya, waktumu habis buat dunia. Apa yang benar ada buat Tuhan? Berarti kamu menjadi hamba uang, menjadi hamba dunia ini. Saya kira cukup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, soal yang Tuhan bisa direnungkan, dilakukan, niscaya Tuhan akan menyertai iman yang saudara dengar dari saya hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.